لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya yang kami muliakan, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang kami hormati, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Telah banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Marilah kita syukuri dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Kita tukar nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur kepada Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat itu ditukar dengan kufur, tapi ditukar dengan syukur kepada Allah. Bukti syukur kita adalah pada saat ini kita bersama-sama di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini Allah akan memudahkan jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, melanjutkan tema-tema yang lalu, yaitu masih ada sisa-sisa Yahudi Bani Quraidah. Jamaah rahimakumullah, akibat dari sebuah ambisi, kalau dikatakan ambisi itu berarti konotasinya jelek, konotasinya tidak baik. Jadi ambisi ingin menduduki suatu jabatan dengan usaha meskipun harus menabrak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, mungkin sekali tragedi yang menimpa Bani Quraidah itu akibat dari petualangan oknum-oknum Yahudi yang berambisi ingin menduduki kepemimpinan. Seandainya Huyai bin Akhtab ini sebagai pemimpinnya dan orang-orang lain yang semacam dia tetap mau hidup berdampingan dengan Islam dan menikmati kesejahteraan hidup, mereka pasti tidak akan mengalami hukuman yang berat. Nah, mereka mengalami hukuman yang berat itu ya karena ambisinya itu. Nah, karena ambisi ingin menduduki kepemimpinan. Dia lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah, diutus oleh Allah
untuk menegakkan kalimatullah. Kalau akan menggeser posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak mungkin. Nah, itu yang tidak mereka sadari, sehingga mereka harus menerima akibat, ya, akibat yang luar biasa dari sebuah ambisi itu. Akan tetapi, ini yang menjadi catatan penting kita, bahwa di mana-mana sejarah telah membuktikan bahwa rakyat itu selalu menebus kesalahan para pemimpinnya dengan darah. Ini yang menjadi catatan kita. Rakyat itu menjadi korban, ya, atas kezaliman, keserakahan daripada pemimpin. Kalau kita buka lembaran sejarah, misalnya Raja Namrud, yang kemudian diazab oleh Allah. Kemudian Raja Fir'aun, yang kemudian diazab oleh Allah, ditenggelamkan di dalam Laut Merah, beserta bala tentaranya. Bala tentaranya itu adalah orang-orang yang menjadi korban daripada keserakahan daripada Fir'aun. Kemudian juga orang-orang kafir Quraisy, misalnya dalam perang Badar. Pada perang Badar itu ada 70 orang yang terbunuh, orang-orang kafir Quraisy, termasuk tokoh sentralnya, yaitu Abu Jahal, beserta orang-orang yang mendukungnya. Yang mendukungnya ini berarti ya orang-orang yang ya mendukung keserakahan itu, ya menjadi korban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian dalam zaman kita saat ini, misalnya dalam Perang Dunia Kedua, maka rakyat-rakyat juga menjadi korban. Rakyat Rusia, rakyat Jerman, ya, perang antara pasukan sekutu, ya, melawan Jepang, kemudian Italia, ada pasukan sekutu. Nah, ini mereka juga menjadi korban, rakyatnya menjadi korban. Jadi harus membayar harga yang sangat mahal akibat tindakan para pemimpin yang serakah. Ini apakah kira-kira kita ini juga menjadi korban? Ini pertanyaannya. Apakah kita juga menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan para pemimpin kita? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Sekarang demo belum juga usai. Ya. Kebijakan-kebijakan yang ditolak oleh rakyat. Nah, itulah sebabnya Al-Quran memperingatkan agar orang jangan mengikuti para pemimpin yang serakah dan zalim. Ini peringatan Allah. Peringatan Allah. Yang akhirnya dari tindakan pemimpin itu menjerumuskan bawahannya, rakyatnya ke dalam bencana. Nah, ini firman Allah di dalam surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 28 dan 29. Mari kita fahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Mestinya nikmat Allah itu harus ditukar dengan syukur. Jangan sampai ditukar dengan ingkar. Kalau ditukar dengan ingkar, ya dibayar dengan mahal. Sebagaimana Fir'aun.
Fir'aun pada masanya Nabi Musa, karena Fir'aun itu adalah gelar raja-raja Mesir. Raja-raja Mesir. Kalau pada masa Nabi Ibrahim itu juga Mesir sudah maju. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga pernah datang ke Mesir, karena pada saat itu di daerahnya yaitu terjadi kekeringan, maka Mesir itu adalah daerah yang subur. Nabi Ibrahim beserta keluarganya ke Mesir. Nah, Nabi Ibrahim itu ya kurang lebih tahunnya adalah 1800 sebelum Masehi. 1800 sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Yakub, yang mana putranya yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam itu setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh saudagar dan dijual ke Mesir. Ya, dijual ke Mesir. Tapi ya itulah proses takdir Allah. Jadi proses takdir, ya, proses menuju takdirnya Allah. Ya memang begitu. Calon pemimpin itu mengalami ujian yang maha berat. Yang maha berat. Akhirnya Nabi Yusuf menduduki jabatan penting di Mesir sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang logistik, yang ngurusi pangan. Akhirnya Nabi Yakub karena di daerahnya di Kan'an, yaitu di Palestina, itu mengalami kekeringan, kelaparan, maka pergi ke Mesir untuk minta bantuan pangan. Minta bantuan pangan yang kemudian ditukar dengan emas, perak, binatang ternak begitu ya, semacam barter jual beli. Ya begitu. Yang akhirnya dibukalah rahasia Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf adalah termasuk saudara-saudara orang yang datang itu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yakub ayahnya dimohon untuk bersama ibunya untuk pergi hijrah ke Mesir. Jadi orang-orang keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yakub, orang-orang Bani Israel itu pergi ke Mesir itu beberapa gelombang. Ini pada zaman Nabi Yakub itu hijrah ke Mesir, beranak pinak di Mesir. Kemudian perkembangannya luar biasa di Mesir itu, sehingga orang-orang Kopti, orang-orang asli Mesir ini khawatir, ini diterus-terus berbahaya. Dan orang-orang mereka itu biasanya egois, ya, merasa dirinya lebih mulia sehingga selalu mengasingkan diri. Itu cirinya orang-orang Yahudi. Tapi bukan Nabi Yakubnya, tapi keturunannya. Kemudian sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian juga berdakwah kepada Raja Fir'aun yang keturunan yang ke-18. Kalau pada zaman Nabi Ibrahim itu ke-16. Nah, itu tahunnya kurang lebih ya sekitar 1600 sebelum Masehi. Itu pada zaman Nabi Musa. Akhirnya pada zaman Nabi Musa, karena mendapat tekanan yang luar biasa di Mesir, ya, mau dibunuh. Ya, di dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan bahwa yang bayi laki-laki yang lahir bunuh, yang perempuan dibiarkan. Nah, begitu. Nah, maka Nabi Musa berjuang, yang akhirnya Nabi Musa beserta kaumnya hijrah lagi, pulang ke Kan'an lagi, ke Palestina. Nah, ini sejarah ini tidak bisa ditutup-tutupi. Sejarah memang harus disampaikan, harus disampaikan yang benar sesuai dengan fakta yang ada. Nah, belum nanti bagaimana sepak terjang orang-orang yang Yahudi yang membantai kaum muslimin.
Ya, termasuk orang-orang komunis itu. Ya. Lenin misalnya di Rusia membantai kaum muslimin berapa itu? 800.000 kaum muslimin yang tidak berdosa. Nah, Masya Allah, ngeri kalau kita baca sejarah yang sebenarnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Nikmat Allah itu harus ditukar dengan syukur, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Harus taat kepada Allah. Karena yang beri nikmat adalah Allah. Nah, akhirnya pemimpin-pemimpin itu menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Seperti Fir'aun. Rakyatnya yang mendukung tenggelam di Laut Merah. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu perang Badar dan perang-perang berikutnya itu menjadi korban semua. Menjadi korban. Jadi dikorbankan akhirnya jatuh ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya. Di dunia saja sudah menerima akibat yang luar biasa itu, belum nanti hukumannya di akhirat. Double hukumannya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Al-bawar itu artinya kebinasaan. Berasal dari kata baro, yaburu, bauron, bawaron, artinya binasa. Kemudian hukuman terhadap Huyai bin Akhtab ini sebagai pimpinan Yahudi, pimpinan Yahudi. Kemudian tiba gilirannya, nah ini setelah ini juga korban dari Huyai bin Akhtab. Berarti orang-orang yang telah dikepung oleh kaum muslimin, orang-orang Bani Quraidah dikepung selama 25 hari. Setelah itu menyerah, terus dihukum. Dihukum. Nah, ini tinggal sisa-sisanya. Dihukum. Yang kemarin sudah disampaikan. Dan dihukum itu karena memang mereka ingin menyerang kaum muslimin, ingin menghancurkan Islam, dan mereka sudah siap. Nah, begitu. Sudah siap betul untuk menyerang kaum muslimin. Tapi kaum muslimin harus sigap, harus bergerak cepat. Nah, kemudian itu sudah menjadi korban yang dibunuh, wanita-wanitanya ditawan. Nah, kemudian tiba gilirannya pimpinannya Huyai bin Akhtab diseret untuk menerima pembalasan atas kejahatannya. Dia itu adalah sebagai kuman yang paling berbahaya yang mengakibatkan bencana kaum Bani Quraidah, ya ini. Diseret, kemudian akan dihukum oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu ia menoleh kepada Rasulullah lalu berkata, ini betul-betul pede dan betul-betul berani dia, demi Allah aku tidak menyesali perbuatan memusuhimu. Jadi sudah diambang kematian itu dia tetap tidak mau menyesal, tidak menyesal terhadap perbuatannya, terhadap kejahatannya, tidak menyesali. Kok misalnya menyesal kemudian minta maaf, bertaubat, nah itu ya akan diampuni, tapi tidak dia. Demi Allah aku tidak menyesali perbuatan memusuhimu. Ini, wahai Muhammad, yang pasti ialah barang siapa yang ditakdirkan kalah oleh Allah, ia pasti kalah. Dia juga ngerti takdirnya. Ditakdir kalah ya kalah gitu. Ya. Padahal bukan ditakdirkan begitu. Karena dia menentang hukum-hukum Allah. Karena menentang hukum Allah, takdirnya ya mesti itu hukuman. Nah, ini. Nah, setelah itu ia memandang kepada kaumnya. Habis menoleh kepada Rasulullah, menyatakan sumpahnya itu tidak menyesal ya, atas perbuatannya ya. Kemudian menoleh kepada kaumnya, kemudian berkata, tak usah takut menghadapi suratan takdir.
bencana besar yang telah ditakdirkan Allah atas Bani Israel. Bani Israel itu juga menerima takdir yang buruk. Nah, karena mengapa kok menerima takdir yang buruk? Ya karena mereka menukar nikmat itu dengan ingkar kepada Allah. Coba deretan nikmat yang diberikan Bani Israel itu Masya Allah luar biasa. Tapi mereka mengingkarinya. Nah, kemudian ia lalu jongkok siap dipancung kepalanya. Siap dipancung kepalanya. Nah, ya sudah, pancung. Selesai, tamatlah riwayat Huyai bin Akhtab. Dia harus membayar, apa yang diperbuatnya itu di dunia, dan belum nanti harus membayar di akhiratnya, harus menerima hukuman di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini kenyataan membuktikan terdapat beberapa tokoh musyrikin Quraisy dan beberapa tokoh Yahudi yang tabah menghadapi maut. Tapi sayang, tabah menghadapi maut dalam kebinasaan, dalam kesengsaraan, dalam kerugian. Mestinya tabah menghadapi maut itu dalam hal-hal yang hak, hal-hal yang benar, yang berakhir atau yang akhirnya nanti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tapi ini tidak. Kemudian kebiadaban orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Nah, coba ini sejarah. Saya punya buku yang judulnya Al-Yahud yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Shalabi. Ahmad Shalabi itu menceritakan tentang sepak terjangnya kaum Yahudi. Itu Masya Allah kalau membaca itu berbesmili, ya, mengerikan. Ya. Bagaimana nasib saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, ini kebiadaban kaum Yahudi. Memang benar, prinsip kepercayaan yang batil tidak turut lenyap bersama lenyapnya nyawa dan harta benda para pendukungnya. Yang namanya ideologi itu tidak akan bisa hilang. Terus, ideologi itu hidup terus. Hidup. Yang dianggap, oh sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ciri-cirinya jelas, nah, begitu. Ciri-cirinya jelas, ada. Jadi ideologi itu tidak mati, terus dikembangkan, nah, terus diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Tetapi hal itu tidak akan mengubah kebenaran. Ya tetap kebatilan yang dikemas, ditutup-tutupi, ya tetap kelihatan terus. Ya tetap kelihatan batil. Ya, tetap kelihatan tidak benar. Tidak bisa menukar yang benar menjadi tidak benar. Ya benar tetap benar. Ditutup-tutupi pun ya tetap benar. Tapi yang tidak benar tadi meskipun ditutupi ya tetap tidak benar. Kelihatan. Kelihatan. Jadi nampak bagaimana sikap permusuhannya terhadap orang-orang Islam, terhadap agama Islam. Ya ini. Jadi tetap tidak bisa kebenaran menjadi kebatilan. Ya tetap kebenaran tetap akan unggul nanti. Ya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Kebenaran tetap akan unggul. Nah, kita memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan waqul ja'al haqqu wa zaqal batil itu segera diwujudkan oleh Allah. Sebab ini sudah melalui berbagai jalan, ya buntu, jalan buntu semua. Ya. Nah, itu tinggal itu nanti kita menunggu keajaiban dari Allah. Sikap kaum Yahudi di masa lampau terhadap Islam tidak berbeda dengan sikap mereka terhadap kaum muslimin dalam zaman kita sekarang ini. Sama. Beribu-ribu saudara kita secara diam-diam dibantai oleh mereka sejak mereka menduduki Palestina. Sampai sekarang di Palestina.
Masya Allah, ngeri kalau melihat para wanita hamil, kemudian disudet, Masya Allah, gak kuat. Melihatnya, mendengarnya itu tidak kuat. Ya seperti itu. Yang paling mengherankan, mengapa Israel mendiamkan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi di Eropa? Di Eropa dibantai, tapi mereka diam. Apa kira-kira mereka itu, oh cek berkurangnya penduduknya, cek akeh-akeh, cek tambah berkurang. Apa begitu? Ini menjadi tanda tanya. Bahkan tidak mau bertindak melancarkan pembalasan. Sebaliknya, mereka malah menindas kaum muslimin yang selama 12 abad. 12 abad itu tidak sedikit. 1200 tahun tidak pernah berbuat jahat terhadap mereka. Orang yang tidak pernah berbuat jahat kepada mereka itu dibantai. Ini karena kedengkian, karena kebencian, karena dendamnya, karena dendam kepada Islam dan kaum muslimin. Ini sejarah. Maka ini anak-anak muda harus paham sejarah, harus membaca sejarah yang benar. Anak-anak muda, saya beri informasi, bacalah buku ke-1 dan buku ke-2, yaitu buku judulnya Api Sejarah. Api Sejarah. Ada 2 buku, ya. 2 buku tebal-tebal, Masya Allah. Ini membentangkan, menyampaikan sejarah yang benar, ya, sejarah yang benar. Banyak yang bertentangan sejarah itu, ya, banyak yang bertentangan dengan apa yang telah ditulis itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian mereka membinasakan kaum muslimin dengan cara yang sangat biadab, sebagaimana yang masih tetap mereka lakukan hingga sekarang di Palestina atau di Palestina dengan dukungan dan bantuan negeri-negeri barat. Seperti itu juga didukung. PBB-nya juga mendukungnya. Dan tidak bertindak itu berarti kan mendukung. Nah, inilah. Padahal gembar-gembornya HAM dan HAM. Inilah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang terjadi, ya, yang terjadi seperti itu. Kemudian dengan mundurnya pasukan Ahzab dan kehancuran Yahudi Bani Quraidah, maka turunlah firman Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 25, 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ini menceritakan, menyambung perang Ahzab. Jadi mundurnya pasukan Ahzab. Allah menghalau. Jadi radda ya ruddu itu menghalau atau mengembalikan. Allah menghalau atau mengembalikan orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejengkelan. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam pasukan Ahzab, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Jadi dia mengepung kaum muslimin karena terhalang oleh parit, oleh khandaq, tidak bisa masuk, ya. Sehingga mereka mengalami kekecewaan yang berat. Cukuplah Allah yang menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Jadi tidak terjadi perang tanding begitu, ya. Allah menyelamatkan, ya.
Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi pasukan Ahzab kemudian disapu bersih oleh angin taufan yang luar biasa. Sampai dandang-dandangnya, kompor-kompornya, ya, seperti kita sekarang, itu malik kabeh. Ya, karena kena angin itu. Maka pada lari. Dia Allah menurunkan orang-orang ahlul kitab, yaitu Bani Quraidah. Nah, karena ini kaitannya dengan Bani Quraidah yang membantu mereka. Nah, inilah kesalahannya di sini. Jadi membantu golongan Ahzab yang bersekutu itu dari benteng-benteng mereka. Dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Itulah. Kalau orang-orang yang beriman diberikan rasa berani. Tapi kalau mereka musuh-musuh Islam diberikan rasa takut. Meskipun peralatannya cukup, jumlahnya banyak, takut dia. Kalau sudah takut, itu namanya sudah kalah sebelum bertanding. Ya, kalah sebelum bertanding. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan keberanian ya, untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dia Allah mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah. Nah, ini hukum perang. Jadi yang kalah perang itu berarti harta bendanya menjadi milik yang menang. Harta bendanya. Termasuk wanita-wanitanya ditawan. Kalau wanita-wanita itu mempunyai anak-anak yang perlu mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, maka Rasulullah memerintahkan untuk menikahi mereka, untuk menyelamatkan generasi penerus. Nah, makanya diberikan kesempatan sampai 4. Nah, itu karena untuk menyelamatkan ini, bukan untuk jadi tujuannya untuk menyelamatkan gitu loh ya. Nah, ini beda dengan motivasinya orang-orang kita sekarang. Ya mungkin masih ada yang ingin menyelamatkan ya, itu. Nah, ini jadi menjadi milik yang menang harta benda mereka, sampai tanah yang belum diinjak, berarti tanah-tanah yang masih nganggur, yang masih kosong, nah, itu menjadi miliknya. Dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk membalik suasana. Nah. Kemudian kaum muslimin kehilangan beberapa tokoh dalam peperangan melawan kaum musyrikin, kemudian disusul peperangan melawan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin kehilangan beberapa tokoh, diantaranya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu doanya dikabulkan oleh Allah karena ingin gugur di dalam medan laga. Tidak takut mati, malah ingin mati di dalam peperangan. Dikabulkan oleh Allah, gugur sebagai pahlawan syahid akibat luka parah yang dideritanya di dalam perang Ahzab. Karena perang Ahzab ini hubungannya ada kaitannya dengan pengepungan Bani Quraidah. Ia wafat dalam keadaan hatinya sudah lega terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan setelah menyaksikan gagalnya rencana penyerbuan kaum musyrikin ke jantung kota Madinah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sudah lega Sa'ad bin Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad itu dipilih oleh orang-orang Bani Quraidah barangkali masih memberikan toleransi, tapi ternyata tidak. Tegas Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad tegas memberikan hukuman kepada kaum Bani Quraidah, kaum Yahudi Bani Quraidah yang telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihukum orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang kemarin sudah disampaikan itu. Nah, itu keputusan daripada Sa'ad bin Mu'ad, sehingga lega sudah, karena sudah bisa melaksanakan tugasnya. Dan bahkan keputusan Sa'ad bin Mu'ad itu
dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi tidak berakhir. Dengan hancurnya kekuatan Bani Quraidah, permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi tidak berakhir. Beberapa gembong Yahudi yang berkomplot dalam peperangan Ahzab berhasil melarikan diri ke Khaybar, yaitu benteng orang-orang Yahudi yang masih utuh kekuatannya, benteng Khaybar. Nanti akan ada perang Khaybar nanti. Di antara mereka yang lari itu bernama Abu Rafi bin Ubay al-Haqiq, teman Huyai yang turut berkeliling mendatangi beberapa kabilah-kabilah dalam usaha mengerahkan pasukan untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Iki sing melok keliling Huyai bin Akhtab untuk mencari bala bantuan ini, menghasut mereka, membujuk mereka supaya mau bergabung dengan pasukan Ahzab. Itu dosanya. Orang Yahudi memang tidak memikirkan bahaya yang nanti diakibatkan di belakangnya. Bahaya apa tidak mikir, yang penting jalan, yang penting berbuat. Itu akibatnya apa tidak dipikirkan, padahal akibatnya adalah sangat mengerikan. Akibatnya mengorbankan anak buahnya sehingga mendapatkan hukuman oleh kaum muslimin. Nah, kemudian dendam mengkesumat orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu sebetulnya dendam terhadap kaum muslimin, terhadap kaum muslimin. Ya sakjane ngono, nabi yang terakhir ku ya teko Bani Israel ngono mestine, keturunan Bani Israel, tapi tidak. Itulah kebenciannya. Nah, orang-orang Yahudi menaruh dendam kesumat. Sumat ini saiki ya tetap tidak berubah, tetap menjadi bahasa Indonesia. Ini dari bahasa Arab ini. Dari khosoma yakhsimu khusuman, jamaknya khusumatan. Khosman, maaf. Khosoma yakhsimu khosman, jamaknya khusuman, khusumatan. Jadi dendam kesumat. Dendam kesumat itu berarti dendam sing sampai teko ubun-ubun. Dendam kesumat nih, dendam sing temenan. Khosoma itu artinya permusuhan, perselisihan, pertentangan, perlawanan, permusuhan. Itu khosoma. Jadi kesumat, menjadi bahasa Indonesia. Sehingga oleh Rasulullah SAW dilukiskan dengan ucapan beliau, setiap orang Yahudi melihat orang Muslim, ia pasti berniat membunuhnya. Ini terjadi. Kalau melihat orang Muslim, ya, niat ingin membunuhnya. Buktinya sudah jelas. Di Palestina sampai sekarang belum selesai. Apa alasan mereka sehingga begitu benci dan dendam terhadap Islam dan kaum muslimin? Nah, tidak ada alasan lain kecuali penyelewengan mereka yang begitu jauh dari jalan kebenaran. Jadi sing bener itu ya ngene sing bener, tapi itu tidak berlawanan atau melawan arus. Oleh karena itu kaum muslimin wajib untuk tetap waspada terhadap dendam kesumat mereka dan tidak boleh membiarkannya tumbuh sepanjang zaman. Orang Islam tetap harus hati-hati, harus hati-hati. Nah, untuk itu berangkatlah 5 orang dari kabilah Khazraj ke Khaybar, dengan tujuan, mengambil tindakan tegas terhadap Abu Rafi dan sekaligus menanamkan perasaan takut di kalangan para pengikutnya. Yang akhirnya di terusannya slide ini Abu Rafi dihukum oleh 5 orang tadi. Tapi yang maju hanya satu orang. Yang menghukum Abu Rafi kemudian dipukul dengan pedang, kemudian tubuhnya dipotong, kemudian ditinggal pulang ke Madinah. Itu pada waktu kejadian, yaitu pada waktu malam hari. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Abdullah bin Atik yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah jamaah rahimakumullah. Masih ada ini, tiba di Khaybar, Abdullah bin Atik menceritakan pengalamannya, kemudian kedudukan Islam dan kaum muslimin semakin mantap. Akhirnya setelah
gangguan-gangguan semacam itu sudah bisa diatasi, kedudukan Islam dan kaum muslimin semakin mantap, menjadi disegani oleh para musuh-musuh yang ingin menghancurkannya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.